Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Rizkiansyah dari kelas Psikologi 22D Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang psikoterapi dalam perspektif agama Islam. Untuk sumbernya, saya menggunakan buku ini. Kembali buku ini. Psikologi Agama dan Kesehatan Mental karya M. A. Subandi. Psikoterapi sendiri punya esensi sebagai bentuk pertolongan yang diberikan kepada orang yang memiliki gangguan psikologis. Jadi dalam masyarakat Islam sendiri, peran psikoterapis ini banyak dijalankan oleh tokoh agama, ulama, ataupun kiai gitu. Jadi untuk menangani gangguan psikologis ini, masyarakat tuh mengandalkan ulama, ustadz, guru tasawuf, kiai, ataupun imam gitu. Kalau bicara tentang psikoterapi, pastinya nggak akan lepas dengan psikoterapi barat kan ya. Karena teori dan praktek psikoterapi ini dikembangkannya oleh mereka gitu. Seperti psikoanalisa yang banyak menekankan faktor ketidaksadaran manusia. Ternyata psikoanalisa ini banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan Romawi kuno gitu, serta psikologi modern pada abad 19. Lalu ada pendekatan behavioristik itu, jadi yang memandang manusia itu dari perilakunya. Lalu pendekatan humanistik yang dia itu mementingkan nilai-nilai moral yang ada pada manusia gitu. Dan juga ada psikologi transpersonal gitu yang menekankan dari aspek spiritualnya. Tadi kan sedikit tentang psikoterapi barat ya, disebutkan ada beberapa teori dan ternyata dari teori-teori tersebut cara pandang konsep manusianya itu berbeda. Jadi kalau dijelaskan itu misalkan psikoanalisa ini yang memandang manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya gitu. Teknik psikoterapi yang digunakan itu seperti teknik psikiatri, hipnotisme. Lalu behavioristik gitu yang melihat manusia itu berdasarkan proses perilaku yang dipelajari gitu. Makanya teknik yang diusung oleh behavioristik ini ada namanya counter conditioning. Lalu ada humanistik yang dia itu melihat potensi-potensi baik dalam diri manusia gitu. Jadi pada teori ini menekankan empati gitu. Dan psikologi transpersonal yang menekankan aspek spiritual ini tekniknya dengan menggunakan meditasi. Lantas bagaimana gitu konsep manusia dari sudut pandang psikoterapi Islam gitu. Sebenarnya sudah banyak gitu tokoh Islam yang menjelaskan konsep manusia dengan sumber langsung dari Al-Quran dan hadis gitu, maupun hasil pemikiran yang filosofis. Bisa dijelaskan dalam beberapa poin itu. Untuk yang pertama itu manusia terdiri dari unsur tanah dan ruh gitu. Seperti pada Quran surat Al-Hijr ayat 33 di mana iblis mengatakan kalau dia itu tidak akan sujud kepada manusia yang diciptakan dari tanah liat dan lumpur hitam. Lalu pada Quran surat Shad ayat 72 di mana Allah itu di situ memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah karena jasadnya itu telah disempurnakan melalui ruh yang ditiupkan kepadanya gitu. Dari dua unsur tersebut menggambarkan dua dimensi manusia gitu. Jadi ruh ini menjadi pendorong untuk berbuat perbuatan baik gitu, sedangkan jasad ini terbuat dari lumpur hitam yang menunjukkan kecenderungan manusia untuk melakukan hal keburukan gitu, yang istilahnya tempatnya nafsu gitu. Yang kedua adalah akal dan kalbu. Untuk akal ini merupakan pengendali atas kegiatan manusia gitu. Kalau dalam bahasa psikologi itu berarti akal itu orientasinya kognitif. Selanjutnya kalbu yang menurut Al-Ghazali memiliki dua pengertian itu. Pertama, pengertian secara fisik berarti kalbu itu adalah jantung gitu. Lalu yang kedua menunjuk kepada yang halus gitu atau latifah gitu, yaitu hakikat manusia yang merasa. Kemampuan kalbu itu bukan hanya tentang merasa gitu, tetapi juga tentang mengetahui gitu atau mendapat pengetahuan. Jadi jika akal itu untuk memahami pemahaman yang sifatnya empiris itu terlihat atau bagaimana lah. Kalau kalbu itu dapat memperoleh pengetahuan yang sifatnya itu spiritual gitu, tidak dapat dijangkau oleh akal. Kalbu ini merupakan pusat dari diri manusia gitu. Oleh karena itu berbagai bentuk gangguan jiwa ini dasarnya dari
muncul dari kalbu gitu yang tertutup oleh nafsu. Contoh penyakit kalbu yang berhubungan dengan Tuhan itu misalnya sifat syirik gitu. Lalu penyakit kalbu pada diri sendiri itu sifat egois gitu, dan sifat apa kalbu kepada penyakit kalbu pada orang lain itu sifat seperti iri dan dengki gitu kepada orang lain. Dan penyakit kalbu terhadap alam itu misalkan sifat serakah gitu. Yang ketiga adalah nafs dan tingkatan-tingkatannya gitu. Menurut Al-Ghazali, nafs itu memiliki arti jiwa kehidupan atau gairah dan hasrat duniawi gitu, yang kita kenal dengan nafsu. Lalu Syafi'i itu mengartikan nafs sebagai kepribadian diri atau tingkat perkembangan kepribadian gitu. Jika disederhanakan, nafs ini adalah keseluruhan diri pribadi manusia gitu, dari level jasad hingga ruh gitu. Karena esensi dari nafs ini sama dengan ruh, maka istilah nafs ini sering diartikan dengan jiwa. Nafs itu memiliki beberapa tingkatan kan ya. Untuk tingkatannya sendiri ada dua cara gitu. Yang pertama tuh dijelaskan secara umum gitu, secara general, dan yang penjelasan kedua itu tingkatannya dijelaskan secara lebih mendetail gitu. Untuk tingkatan nafs yang pertama itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama nafs al-amarah gitu. Nafs al-amarah ini merupakan dorongan primitif gitu, atau nafsu hewani gitu. Lalu ada nafs al-lawamah, ini ketika jiwa menyadari dirinya sendiri gitu, lalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Selanjutnya nafs al-mutmainnah gitu. Jadi di sini tuh jiwa itu didominasi oleh sifat-sifat kebajikan gitu. Selanjutnya tingkatan nafs yang kedua itu dibagi menjadi 9 gitu. Nafs an-nabati, di mana seperti tumbuhan, jadi hanya makan dan berkembang gitu. Lalu yang kedua ada nafs al-hayawan, tingkatnya tuh hewani gitu, hidupnya didorong oleh nafsu. Lalu nafs al-insan, dia tuh memiliki akal dan kalbu gitu. Selanjutnya yang keempat tuh nafs al-lawamah. Jadi di sini tuh mulai muncul penyesalan di jiwanya gitu, lalu berusaha menjadi sosok yang lebih baik gitu. Lalu yang kelima nafs al-mulhama. Jadi jiwa yang telah mendapatkan ilham gitu. Dan yang keenam nafs al-mutmainnah, itu jiwa yang sudah tenang gitu. Lalu tingkatan yang ketujuh itu nafs al-radliyah, atau jiwa yang ridlo gitu. Lalu yang kedelapan nafs al-mardliyah, atau jiwa yang diridlai, dan nafs al-kamila, atau jiwa yang sempurna gitu. Jadi berdasarkan tingkatan nafs tersebut dapat dikatakan semakin tinggi tingkatannya maka semakin mengarah pada kebajikan dan berhubungan dengan Tuhan gitu. Kalau tujuannya disebut tujuan terapi itu ada membersihkan kalbu dari penyakit-penyakit ya, kayak tadi disebutkan tuh penyakit kalbu dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan alam sekitarnya gitu. Lalu membentengi diri dari nafsu yang ada dalam diri itu. Selanjutnya itu meningkatkan derajat dari nafs gitu untuk mencapai tingkatan nafs yang lebih tinggi. Setelah itu ada menumbuhkan sifat-sifat baik gitu atau akhlakul karimah gitu, dan meningkatkan seluruh potensi untuk menjalankan tugas manusia sebagai khalifah fil ard. Untuk proses atau teknik yang pertama itu ada tahap takhalli ya. Di situ klien psikoterapi itu berada pada tahap untuk mengenali dirinya sendiri gitu atau tafakur. Jadi si klien ini harus bisa mengintrospeksi diri gitu dan
seorang psikoterapis itu membantu klien tersebut untuk mengenali dirinya sendiri gitu. Lalu pada tahap ini ada teknik pengembangan kontrol diri gitu. Untuk mengendalikan nafsu yang ada dalam diri ini bisa dengan melalui beberapa cara seperti yang pertama adalah dengan puasa gitu. Karena puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar gitu, tetapi untuk mengontrol diri dari perbuatan yang penuh nafsu gitu dan mendorong kita untuk berbuat baik gitu. Lalu dengan teknik paradoks gitu, dimana kita itu ketika kita tuh memiliki cinta berlebih terhadap sesuatu gitu, lalu kita tuh berusaha memberikan perlawanan yang arahnya berbeda gitu. Lalu ada teknik tahalli gitu. Jadi pada tahap tahalli ini merupakan tahap pengembangan dengan tujuan menumbuhkan sifat-sifat terpuji gitu, yang tadi akhlakul karimah gitu pada diri seseorang, seperti sabar, kasih sayang, rendah hati, menghargai sesama makhluk, dan tawakal gitu. Contoh penerapan tekniknya bisa dengan internalisasi Asmaul Husna gitu. Jadi kita tuh mengamalkan sifat-sifat Allah gitu. Lalu dengan teladan Rasulullah gitu. Jadi kita tuh meneladani sifat-sifat Rasul gitu. Selanjutnya pengembangan teknik hablum minan nas gitu. Dari tadi kan kita telah menginternalisasi Asmaul Husna, lalu meneladani sifat Rasul gitu. Lantas interaksi antara manusia itu kita landaskan dengan sifat Allah dan akhlak Rasul tadi gitu. Lalu ada tahap tajalli gitu. Jadi tahap ini merupakan peningkatan hubungan dengan Allah gitu. Hablum minallah, kalau tadi hablum minanas, sekarang hablum minallah gitu. Hubungan tersebut tidak hanya berhenti pada pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu, tapi dimanifestasikan keluar dengan menjalankan peran manusia gitu sebagai khalifah di bumi gitu dan memakmurkan kehidupan di bumi gitu. Mirip dengan teori aktualisasi diri dari Maslow ya, di mana individu itu mengabdikan diri menjalankan perannya gitu. Tapi kalau pada tahap ini dimensinya itu lebih menuju ke kerohanian gitu dan pengembangan tugasnya itu sebagai khalifah. Fungsi pokok terapis itu sebenarnya sama saja ya, dari mau itu psikoterapi Islam ataupun psikoterapi Barat. Jadi seorang terapis itu membimbing, kalau psikoterapis dalam Islam itu sang psikoterapis itu membimbing klien untuk menuju ke taraf nafs yang lebih tinggi gitu, sehingga di situ seperti yang disebut psikoterapis itu membantu klien untuk mengenali sifat-sifat yang ada dalam dirinya, mengatasi gangguan yang dialaminya gitu, dan memberi petunjuk atas apa yang harus dilakukan gitu. Seperti yang dijelaskan pertama kali tadi ya, ternyata guru tasawuf atau guru tarekat ini bagi muridnya mempunyai persamaan yang kuat gitu dengan seorang terapis dengan kliennya gitu. Demikian juga bentuk hubungan yang dijalin antara tokoh-tokoh agama dan masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi sebenarnya sejak lama itu tokoh-tokoh agama gitu di masyarakat tradisional itu sudah berperan sebagai terapis bagi masyarakatnya gitu. Jadi intinya terapis itu menjadi sosok teladan gitu atau role model. Jadi kalau disimpulkan gitu, antara psikoterapi Barat dan psikoterapi Islam ini sebenarnya fungsinya sama ya, untuk mencapai diri yang lebih baik gitu. Namun dengan psikoterapi Islam ini mungkin yang didapatkannya itu lebih menyeluruh gitu, karena selama prosesnya ini menekankan aspek spiritual dan nilai moral gitu. Jadi penyembuhannya itu lebih menyeluruh gitu. Sekian apa yang saya sampaikan. Untuk yang menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.